Terkait masalah almarhum Ibu Tuti ini akan melakukan transaksi nih, ya. Ini pernah dengar nggak? Ya, Mas. Saya dengar akhir-akhir ini. Selamat datang di channel. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Ya, kembali lagi bersama saya Mas Puri ya di channel Sang Pencari Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka hari ini seharusnya sudah limpah juga berbarengan. Bersamaan. Ngapain harus dicicil? Ya. Kalau memang bisa bareng-bareng. Kan energinya juga terkuras 2 kali nanti. Iya. Ya kan? Benar. SP 21 2 kali, pemberkasan 2 kali, persidangan 2 kali. Ya kan? Ngapain harus dipisah-pisah? Ya, keterangan kejaksaan hanya ini masih dalam tahap konsultasi dengan penyidik. Ya pasti ada yang dipertanyakan oleh pihak kejaksaan berkaitan dengan isi penyidikan, apakah memungkinkan dibuat satu dakwaan atau tidak. Kalau memungkinkan itu pasti diterima. Ya. Kalau 2 alat bukti itu terpenuhi pasti diterima oleh kejaksaan. Ya. Saya meyakini sampai saat ini 2 alat bukti itu tidak terpenuhi secara kualitatif. Secara isi keterangan saksi itu, ya itu belum terbukti. Secara jumlah saksi yang menyebutkan, ya kan? Dan perlu diketahui juga bahwa penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu didasarkan kepada kecurigaan awal Pak Yosep yang bercerita kepada saudara-saudaranya almarhum Bu Tuti. Kemudian saudara-saudara almarhum Bu Tuti, Lilis, Bu Ida, kalau tidak salah siapa lagi, memberikan keterangan ke polisi. Katanya menurut Pak Yosep, pembunuhnya Bu Mimin. Jadi katanya, bukan Bu Lilis, Bu Ida melihat kejadian itu. Jadi penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, Abi, ya didasarkan kepada keterangan dari saksi Lilis, saksi Wahida kalau nggak salah, yang memberikan keterangan bahwa menurut Yosep, Yosep curiga pelakunya adalah Bu Mimin beserta anak-anaknya. Oh, berarti di awal-awal. Berarti itu yang sempat dibahas juga. Iya. Surat Kompolnas ya, dari Kompolnas seperti itu dasarnya cuma kecurigaan. Data itu saya dapat dari surat Kompolnas, bukan karangan saya sendiri. Ada buktinya di saya. Pak B ditandatangani oleh Ketua Kompolnas, Bapak Benny Mamoto, memberikan keterangan seperti itu. Jadi penetapan, jadi tidak heran kalau berkas, ya tidak mengherankan kalau berkas ini tidak diterima oleh jaksa. Iya. Enggak? Karena jaksa harus membuktikan kesalahan Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Jadi itulah kenapa tadi berkaitan dengan penetapan tersangka ya, penetapan tersangka Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Tapi itu setidaknya di persidangan Pak Yosep nanti akan teruji. Mengenai penetapan tersangkanya Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu akan teruji. Apakah sebenarnya ini Pak Yosep mengetahui tapi menutupi atau gimana ini? Begini, saya meyakini Pak Yosep itu tidak mengetahui. Pak Yosep hanya datang ke TKP jam 7.15 pagi-pagi tanggal 18 Agustus 2021 kalau tidak salah. Ya kan? Selebihnya Pak Yosep memiliki kecurigaan. Kenapa langsung ke rumah Ramdhanu gitu? Nggak langsung ke Polsek atau gimana? Itu seperti apa? Itu semuanya adalah kecurigaan. Dalam kondisi panik, istri dan anaknya hilang, darah di mana-mana, mobil berbalik arah, ya kan? Pak Yosep telepon almarhum Amel tidak diangkat, telepon Yoris yang angkat istrinya, dia segera berangkat ke Polsek, tapi sebelum ke Polsek datang ke rumah Danu dulu, memberitahukan. Kalau memang benar Pak Yosep bersama-sama dengan Danu melakukan pembunuhan, ngapain ke rumah Danu dulu ngasih tahu Danu? Ya. Secara logika ya. Benar. Kalau Pak Yosep benar, menurut keterangan Danu kan katanya pagi-pagi minta izin pulang ke Pak Yosep. Pak Yosep udah, saya pulang duluan. Kalau memang benar Pak Yosep melakukan pembunuhan dengan Danu, ngapain Pak Yosep datang lagi ke rumah Danu memberitahukan Danu? Kan Danu tahu, kan Danu ada di TKP. Ngapain dikasih tahu? Ya kan? Jadi ada banyak pertanyaan yang tidak masuk. Ini kita ngomongin logika. Ini sudah waktunya kami berdebat secara formal, secara benar. Kenapa selama ini saya tidak melayani perdebatan atau misalnya analisa-analisa murahan dari
dari yang konten-konten Konten. YouTube yang nggak jelas, Opini-opini. opini. Ya. Saya nggak respon itu. Ya. Ya. Pertama, bukan kapasitas saya juga Ya. berdebat mengenai itu dan bukan tempatnya juga. Apalagi di halaman komen-komennya itu kan begitu tendensius ke saya. Ya. Buat apa saya berdebat dengan mereka? Nanti di ruang sidang, Ya. ya kan? Akan ketahuan semua. Akan ketahuan gitu. semuanya, Iya betul. ya kan? Akan ketahuan. Ini ngomongin logika saja. Karena harus logis, sesuai dengan alat bukti, sesuai dengan keterangan saksi. Jadi Pak Yosep itu tidak mengetahui banyak. Ya. Yang Pak Yosep ketahui adalah jam 7.15 sampai ke sini. Sebelum jam 7.15 dia banyak tahunya. Setelah 7.15 setelah jam 7.15 Ya. di tanggal 18 Agustus, Ah. dia miliki adalah kecurigaan. Bahkan ke istri mudanya sendiri dia curiga. Padahal bareng ya. Kecurigaan terhadap istri mudanya itu disampaikanlah ke Ibu Lilis dan Waida. Kemudian Waida dan Ibu Lilis memberikan keterangan ke Polda. Saya pernah didatangi Pak Yosep. Pak Yosep begitu hari H kejadian datang ke rumah saya. Katanya ada kecurigaan yang melakukan pembunuhannya adalah istri muda dan anak-anaknya, atau yang menyuruh melakukan istri muda dan anak-anaknya. Itulah yang dijadikan keterangan oleh Bu Lilis dan Waida. Berarti bukan pelakunya itu istri muda gitu kan, Bukan. menyuruh gitu kan. Bukan. Mungkin menyuruh orang gitu kan. Mungkin menyuruh orang, Mungkin menyuruh kecurigaan. orang. Karena Pak Yosep meyakini bahwa yang tidur dengan Pak Yosep pada malam hari itu adalah Bu Mimin. Iya. Jadi kecurigaan tidak berdasar. Dan Iya. sampai hari ini pun kecurigaan ada. Oh iya. Bagaimana tidak curiga sama anaknya sendiri dituduh dia membunuh? Iya. Sama keponakannya jelas-jelas dia sudah dituduh pembunuh. Iya. Ya kan? Jadi bagaimana akhirnya tidak curiga balik? Iya. Dan pada saat itu, tanggal 20 Agustus, baru dia bertemu dengan saya. Meminta tolong ke saya. Dia sengaja datang ke lapangan golf hanya untuk bertemu saya. Karena tiap Sabtu saya main golf di lapangan kota. Meminta tolong supaya dibantu. Berarti udah kenal Saya sudah lama cukup dengan. lama. Saya sudah kenal lama dengan Pak Yosep. Dan Pak Mulyana terutama. Oh. Kami sering main bareng golf. Oh. So. Jadi saya pikir tidak ada hal yang diketahui oleh Pak Yosep berkaitan dengan pada malam bencana itu. Yang Pak Yosep ketahui adalah sejak 7.15 dia sampai ke TKP. Itu yang Pak Yosep ketahui. Kalau menurut Pak Rohman ini terkait masalah motif ini gimana Pak Rohman? Nah, masalah motif begini. Ya. Kok kayak gimana ini ya? Kemarin awal-awalnya bahwa uang 30 juta. Setelah itu uang 20.000. Ini yang pas yang mana sebenarnya? Karena sakit hati dikasih uang segini. Sebentar, sebelum Ya. ngomongin motif, Ya. ya, yang terjadi hari ini bukan mencari kebenaran, nyarinya tersangka. Kalau kita mencari kebenaran, otomatis motif terungkap, Benar, benar. Ya. ya kan? Ya. Kalau kita mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, ya, itu motif dengan sendirinya terungkap. Pastinya. Ya. Tetapi yang dicari tersangka, otomatis motifnya jadi pertanyaan. Ya? Kalau memang benar ini mencari kebenaran, itu dengan sendirinya motif itu muncul. Ya, ya. Ya, biasanya berkaitan dengan harta, tahta, dan asmara biasanya. Ya. Mengkerucut ke dendam atau sakit hati biasanya. Biasanya seperti itu. Secara ilmu hukum pidana umum, secara kriminologi, motif itu bergerak di situ. Ya. Harta, tahta, asmara. Muncul lagi, mengkerucut lebih spesifik lagi ke dendam dan sakit hati. Benar. Ya, di luar itu sengaja dan lain-lain itu motif-motif yang umum lah. Ya, ya. Tapi kalau misalnya secara umum harta, tahta, dan asmara itu mengkerucutnya ke situ, ke dendam dan sakit hati. Biasanya seperti itu. Ini sempat beredar lagi Pak Rohman terkait masalah almarhum Ibu Tuti ini akan melakukan transaksi nih. Ya. Ini pernah dengar enggak Pak Rohman? Ya, Mas. Saya dengar akhir-akhir ini. Saya dengar akhir-akhir ini. Tapi apakah hal tersebut sudah diselidiki oleh penyidik atau tidak, saya belum tahu. Karena Ya. tidak pernah ditanyakan itu ke Pak Yosep. Ya, benar. Karena biasanya yang mendampingi BAP Pak Yosep itu saya. Jadi BAP Pak Yosep sebelum ditandatangan kan kami baca dulu. Kemudian kalau memang ada pertanyaan itu kami pastinya ingat. Karena itu pasti ditanyakan penyidik di depan kami. Ya kan? Sejauh itu tidak dipertanyakan oleh pihak kepolisian.
mungkin ini ya ada informasi yang luar biasa ini Pak Roman ya. Dan saya pikir kalau memang ada hal-hal yang lain, ada yang muncul, ada saksi yang menyampaikan itu di persidangan, mungkin itu akan jauh lebih baik nantinya. Oh, siap. Oke, terima kasih Pak Roman ya sudah memberikan tempat Siap. ya, waktu. Ya, terima kasih. Selamat malam guys ya. Kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya. Ini sudah Isya. Terima kasih Pak Roman ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.